Materi kita kali ini adalah sistem persamaan linier atau disingkat dengan SPL. Dalam bentuk sederhananya, suatu persamaan itu dikatakan linier jika dia berpangkat 1. Yang paling sederhana ya. Untuk memahami sistem persamaan linier ini, kita membutuhkan pengetahuan dalam perkuliahan matematika teknik dan aljabar. Pertama, Anda harus menguasai teori tentang matriks dan operasinya. Oke. Anda harus mengetahui berbagai jenis matriks, apa yang dikatakan dengan matriks simetri, matriks diagonal, matriks identitas, segitiga atas, segitiga bawah, dan lain-lain. Bentuk umum dari sistem persamaan linier adalah bentuk umum itu A1 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah hingga A1n Xn dengan hasil B1. Selanjutnya persamaan yang kedua, A21 variabelnya X1, A22 dengan variabel X2, A23 dengan variabel X3, dan yang di paling akhir itu A2n dengan variabel Xn dan hasilnya dituliskan sebagai B2. Ini dapat dilanjutkan ke bawah hingga yang paling akhir persamaan yang kita miliki adalah AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah AN3 X3 ditambah dan paling akhir ANN Xn. Dari sini terlihat bahwasanya haruslah kita memiliki n persamaan untuk n variabel, yakni x1 sampai dengan xn. Nah, bentuk umum persamaan linier tersebut dapat kita bentuk ke dalam atau dapat kita transformasikan ke dalam bentuk matriks berupa koefisien dikali dengan variabel sama dengan hasil. Koefisien, variabel, dan hasil. Maka kita tinggal mengisikan di dalam kotak matriks. Koefisien kita adalah A11 untuk variabel X1, kemudian A12 untuk variabel X2, A13 untuk variabel X3, terakhir A1n untuk variabel Xn. Maka yang berikutnya akan mengikuti A21 untuk variabel X1 yang tadi, A22 untuk variabel X2, A23 untuk variabel X3, dan seterusnya A2n untuk variabel Xn. Selanjutnya AN1, AN2, AN3, dan seterusnya ANN. Kita tinggal menyalingkan hasil, yaitu B1, B2, B3 hingga Bn. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana, kita dapat menuliskan matriks koefisien sebagai matriks A dan variabel sebagai vektor X, menghasilkan suatu matriks hasil atau vektor B. Atau kita tuliskan menjadi AX sama dengan B. Dalam hal ini, tujuan kita adalah mencari nilai X sama dengan berapa. Secara operasi matriks, X akan diperoleh dengan cara menginverskan matriks A kemudian dikalikan dengan vektor B.
Akan tetapi dalam kasus ini untuk metode dan analisis numerik kita akan menggunakan beberapa metode-metode khusus sehingga diperoleh nilai dari vektor X tersebut. Yang pertama itu adalah metode eliminasi Gauss. Yang kedua, metode eliminasi Gauss yang diperketat menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya ada metode Jacobi, dan yang keempat ada metode Gauss-Seidel. Nah, masing-masing metode ini memiliki proses tersendiri dan perbedaan tersendiri sehingga mereka memiliki nama yang berbeda. Akan tetapi dalam semua proses harus menghasilkan suatu nilai X yang sama. Mari kita memahami melalui contoh. Sebagai contoh yang kita lihat, tentukan penyelesaian dari persamaan di bawah ini. Itu adalah persamaan pertama, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 3X1 tambah 4X2 sama dengan 3, 2X1 ditambah 10X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss ya. Dalam metode eliminasi Gauss ini kita diharuskan menjadikan sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Ingat, A adalah matriks koefisien, X adalah variabel, dan B adalah hasil. Maka kita melihat dari persamaan linear di atas, variabel kita adalah X1, X2, dan X3. Dengan matriks koefisiennya adalah di persamaan pertama, X1 memiliki koefisien, kalau tidak ditulis itu bermakna 1, X2 memiliki koefisien 2, dan X3 juga 1. Hasil dari persamaan pertama itu 3. Persamaan kedua, X1 koefisiennya adalah 3, X2 4, dan X3 tidak ada berarti 0. Persamaan ketiga, X1 nya 2, X2 10, dan X3 4. Oh ya, hasil untuk persamaan kedua adalah 3, dan hasil untuk persamaan ketiga adalah 10. Setelah kita menerjemahkan sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks, maka tujuan kita sekarang adalah menuliskan matriks diperbesar dalam bentuk A, kemudian dipartisi, diisi dengan matriks B atau hasil. Sehingga kita akan mempunyai matriks diperbesar dalam bentuk matriks A 1, 3, 2, 2, 4, 10, 1, 0, 4, dan matriks B 3, 3, 10. Dalam hal ini partisi ditujukan hanya untuk membedakan bahwasanya sebelah kiri adalah matriks A dan sebelah kanan adalah matriks B. Jika tidak dibuat garis putus-putus, tidak masalah. Selanjutnya, tujuan dari
eliminasi Gauss ini adalah menjadikan keseluruhan matriks ini memiliki satu utama di setiap barisnya dimulai dari paling tepi kiri. Berarti paling atas kita harapkan posisi pertama angka 1. Posisi di belakang silahkan diperhitungkan sesuai dengan operasi yang dilakukan. Kemudian pada baris kedua, posisi satu utama adalah menggeser ke kanan. Menggeser ke kanan dari satu utama berarti berada pada posisi ini, dan di bawah satu utama yang paling atas tadi harus bernilai 0 di belakangnya sesuai dengan operasi yang kita lakukan. Dan di baris ketiga berarti satu utama berada di posisi paling bawah paling kanan dari matriks A. Selainnya harus bernilai 0, 0. Dan ini posisi B akan mengikuti operasi yang dilakukan. Jadi terlihat di sini bahwasanya dalam metode Gauss yang ditujukan adalah nilai satu utama dari sediagonal pada matriks A tersebut. Bagaimana cara mendapatkan diagonal utama tersebut berisikan 1? Yakni dengan mengoperasikan setiap baris pada matriks yang kita miliki. Misal baris pertama dikurangi dengan baris kedua, atau justru baris kedua dikalikan dengan 3 kemudian dikurangi dengan baris pertama. Terserah bagaimana operasinya, yang jelas tujuan kita adalah untuk mendapatkan satu utama. Proses perhitungan kita harus menghasilkan nilai 1. Oke, mari kita coba melakukan operasi pada matriks yang kita miliki. Oke, namanya itu adalah OBE ya. OBE yaitu operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Mari kita coba OBE matriks kita. Matriks kita adalah 1 3 2 2 4 10 1 0 4 3 3 10. Oke, tujuan pertama kita adalah menjadikan 1 pada pojok paling kiri atas. Kalau kita lihat dalam matriks kita sudah memiliki 1 pada pojok kiri atas. Maka baris pertama jangan diganggu. Jangan diganggu. Kemudian tujuan kita adalah menjadikan 0 di bawah satu utama tersebut. Berarti nilai 3 di sini harus menjadi 0 dan nilai 2 juga harus menjadi 0. Ingat, semua nilai di bawah satu utama harus 0. Berarti baris kedua akan kita olah menjadi, untuk menjadikan 3 menjadi nilai 0, maka haruslah dengan operasi 3 dikurang 3, bukan? Maka bagaimana cara mendapatkan nilai 3 dikurang 3 ini? Dengan memanfaatkan baris yang tidak kita ganggu tadi, yaitu baris pertama. Hal ini berarti kita harus melakukan operasi atau perhitungan, yakni persamaan. Jika saya simbolkan ini adalah baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga, maka 3 dikurang 3 ini bisa kita peroleh dari 3 dikali baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Oke, berarti operasi kita adalah 3 baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Sedikit saya buat coretan di sini untuk memperlihatkannya. 3B1, hal ini bermakna 3 dikali B1, 1 2 1 3 dikurangi dengan B2. Kita selesaikan dulu 3B1 ini isinya apa saja, yakni
3 dikali 1 3, 3 dikali 2 6, 3 dikali 1 3, 3 dikali 3 9, dikurangi dengan B2. B2 berisikan 3 4 0 3. Mari kita kurangi. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah 3 dikurang 3 0, 6 dikurang 4 2, 3 dikurang 0 3, 9 dikurang 3 6. Berarti inilah B2 kita yang baru. Oke, maka saya akan menuliskannya. Perhatikan saya cara menuliskannya di sini. B1 tetap, maka saya tulis B1 1 2 1 3. B2 berubah menjadi 3B1 kurang B2. Apa isinya? Hasil yang telah kita perhitungkan tadi, yakni 0 2 3 6. Selanjutnya berarti kita harus menjadikan 0 barisan yang ketiga, karena di baris ketiga kita melihat nilainya adalah 2, berarti kita butuh 2 dikurang 2. Operasi yang kita gunakan adalah 2B1 dikurang B3, sehingga hasilnya adalah 2B1 bermakna 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, dan B3 2 10 4 10. Oke, ini kita kurangi akan menghasilkan 2 dikurang 2 0, 4 dikurang 10 negatif 6, 2 dikurang 4 negatif 2, 6 kurang 10 negatif 4. Berarti di baris ketiga kita tuliskan 2B1 kurang B3 akan menghasilkan 0, min 6, min 2, min 4. Kita coba gantikan warnanya. Supaya tidak ragu ya. Oke, berarti sekarang kita sudah memiliki OBE yang pertama. OBE kita yang pertama dalam bentuk ini. Ini ya, OBE pertama. Di mana OBE pertama ini kita sudah mendapatkan tujuan kita, yakni satu utama paling kiri dan di bawahnya adalah 0. Kita tuliskan di sini satu utama paling kiri dan di bawahnya 0, selesai. Itu hanya coretan saja. Ketika nanti Anda menuliskan, itu tidak perlu dituliskan ya. Nah, selanjutnya supaya rapi, maka saya menuliskan di sini. Saya tuliskan secara umum ya, 1 3 2 2 4 10 1 0 4 3 3 10. Proses penulisannya seperti ini. OBE yang kita lakukan adalah B1 3B1 kurang B2 2B1 kurang B3. Hasilnya 1 0 0 2 2 min 6 1 3 min 2 3 6 min 4. Apa tujuan kita selanjutnya? Tujuan kita selanjutnya adalah menjadikan 2 menjadi 1 utama dan min 6 harus menjadi 0. Bagaimana cara kita melakukannya? Maka saya akan melakukan operasi lagi atau OBE lagi. Ya, ini nanti isinya apa kita buat di bawah coret-coretannya ya.
Yang kita punyai adalah 1, 2, 1 dan 3, 0, 2, 3, 6, 0, min 6, min 2, min 4. Kita OBE. Baris pertama jangan diganggu karena sudah memiliki 1 utama, 2, 1. Baris kedua, 2 harus menjadi 1. Bagaimana prosesnya? Maka cukup dibagi 2, B2 bagi 2. Maka hasilnya adalah 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 2, silahkan tulis saja pecahan 3/2, dan 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan baris ketiga? Bagaimana menjadikannya 0? Jika kita lihat, negatif 6 akan menjadi 0 jika kita tambahkan dengan 6. Nah, nilai 6 ini bisa kita peroleh dari B2. B2 kita C2 supaya menjadi 6 berarti kita kali 3. Maka operasi yang kita lakukan adalah 3B2 tambahkan ke B3, yakni jika saya buatkan coretannya, 3B2 adalah 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 6, 18. Dan B3, 0, min 6, min 2, dan min 4. Kita kurangi 0, 6 ditambah ya, operasinya ditambah 6 ditambah negatif 6, 0, 9 ditambah negatif 2, 7, dan 18 ditambah negatif 4 itu adalah 14. Maka kita tinggal menuliskan hasilnya pada barisan ketiga dengan isian 0, 0, 7, 14. Maka tujuan kita yang kedua juga sudah selesai, yaitu 1 utama dan di bawahnya bernilai 0. Perhatikan tujuan kita ya. Maka jika kita menulis ulang matriks kita yang tadi, kita paste, oke. Dan yang ini kita hapus. Maka ini berarti ketika di OBE B2/2 dan isinya yang atas tetap 1, 2, 1, 3, yang tengah adalah 0, 1, 3/2, dan 3, dan yang paling bawah adalah 3B2 ditambah B3, 0, 0, 7, 14. Maka kita membutuhkan tujuan akhir kita, yaitu menjadikan 1 utama bagian paling bawah sebelah kanan dari matriks A kita. Nah, 7 supaya menjadi 1 kita hanya membutuhkan 1 kali operasi, yakni membagi dengan 7 pula. Maka kita langsung saja OBE. Kita OBE lagi matriks kita tersebut. B1 tetap, B2 tetap, dan B3 harus dibagi dengan 7. Berarti isinya adalah B1, 1, 2, 1, 3.
B2 0, 1, 3 per 2 dan 3. B3 0, 0, karena 0 dibagi 7 tetap 0. Kemudian yang selanjutnya 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Berarti tujuan kita selesai dengan mendapatkan satu utama pada diagonal ini. Maka bagaimana cara menuliskan solusi atau nilai X yang kita tuju tadi? Kita menuliskannya, kita ingat tadi ini si A dan ini si B. Maka kita mengembalikan ke dalam bentuk tersebut sehingga dituliskan menjadi 1 0 0 2 1 0 1 3 per 2 1. Kita punya variabel X, X1, X2, X3. Kita punya hasil 3 3 2. Maka dalam hal ini yang paling mudah kita lihat adalah, ingat bagaimana proses mengalihkan matriks, atau bahasa lainnya kasih kode saja, ini X1, ini X2, dan ini X3. Maka paling gampang diselesaikan dari persamaan yang paling bawah. Kenapa? Karena X1 nya 0, koefisien X2 juga 0, dan koefisien X3 adalah 1, berarti X3 sama dengan 2. Naik ke persamaan di atasnya, X1 0, X2 1, berarti 1 kali X2 X2, X3 3 per 2, berarti ditambah 3 per 2 X3 sama dengan 3. Dengan menggantikan nilai X3 sama dengan 2, maka kita punya X2 ditambah 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Maka X2 sama dengan 3 dikurang 3, atau X2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan nilai X1 gunakan yang paling atas. 1 kali X1 X1, X2 kali 2 2X2, dan X3 nya memiliki nilai sama dengan 3. X1 belum ada nilainya, 2 kali X2 kita adalah 0, X3 kita adalah 2, berarti X1 ditambah 2 sama dengan 3, karena 2 kali 0 habis. X1 sama dengan 3 dikurang 2, X1 sama dengan 1. Jadi penyelesaian yang kita peroleh adalah X1, X2, X3 sama dengan X1 1, X2 0, X3 2. Oke. Untuk mengecek hasil yang kita peroleh ini benar atau tidak, mari kita kembali ke persamaan pada soal kita. Mana soal kita? Ini soal kita. Kita punyai bahwasanya kita punyai X1 kita tadi adalah 1, X2 0, X3 kita adalah 1, 0, dan 2 ya. 2. Jika kita ujikan ke setiap persamaan kita, maka harus terpenuhi. Sebagai contoh, coba kita ambil persamaan pertama. X1 ditambah 2X2 ditambah X3, berapakah nilainya? X1 1, 2X2 2 dikali 0, dan X3 1 ditambah 2 dikali 0, 0 ditambah 2, 1 tambah 0 tambah 2, 3. 3 adalah benar. Maka pasti hasil yang kita cari akan memenuhi SPL yang telah diberikan. Oke? Silahkan Anda coba untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga. Demikian materi hari ini.
Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.